Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan sehingga bisa beraktivitas di kala pandemi seperti saat ini. Perkenalkan, kami dari SMP Bina Anak Soleh. Nama saya Muhammad Rosyad Anargia. Nama saya Muhammad Utoilah. Nama saya Muhammad Naufal Fariansyah. Kami dari kelas 8. Teman-teman mungkin sudah bosan dengan kata pandemi, virus, COVID-19, dan lain sebagainya. Namun, jangan pernah bosan untuk terus saling mengingatkan sesama agar selalu menjaga kesehatan. Di tengah adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, setiap orang dituntut untuk menjadikan kebutuhan akan perilaku, pola hidup bersih dan sehat meningkat. Benar sekali, apalagi kami yang sebagai santri dan sudah mulai beraktivitas di Mahat Baruda tentunya harus menjalankan protokol kesehatan dengan ketat sesuai anjuran pemerintah, seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan rutin dilakukannya penyemprotan disinfektan. Begitu pula dengan teman-teman di rumah, walau tetap berada di rumah, jangan abai dan tetap lakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menekan penyebaran virus COVID-19. Maka dari itu, kami berusaha untuk membuat alat semprot disinfektan dengan prinsip Bernoulli dan cairan disinfektan alami ramah lingkungan yang tidak menggunakan banyak biaya dan juga dapat dilakukan oleh seluruh santri di Mahat dan juga teman-teman yang ada di rumah. Menurut Kursia dan kawan-kawan, tahun 2016 pada jurnal ilmiah farmasi dengan judul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstra Etilasetat daun sirih hijau terhadap bakteri Staphylococcus epidermis, yaitu daun sirih hijau atau Piper Betel L memiliki ekstra etilasetat dengan kandungan senyawa antibakteri yang terdiri dari senyawa fenol dan keturunannya. Sudah siap? Sebelum melakukan praktikum, pastikan kita sudah memakai APD, alat pelindung diri, yaitu memakai masker, memakai jas laboratorium, dan sarung tangan guna memproteksi anggota tubuh dan penanggulangan dalam kecelakaan kerja. Sebelum kita praktikum, pastikan semua sudah memakai APD. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah neraca, panci kukus, gelas ukur, beker gelas, corong, gunting, cutter, pengaduk, kertas hari, daun sirih, jeruk nipis, air yang sudah masak, dan air secukupnya. Langkah untuk membuat disinfektan. Langkah pertama yaitu mencuci daun sirih, kemudian dikeringkan. Ini kami sudah mempunyai daun sirih yang sudah kami cuci dan sudah kami keringkan. Kemudian menimbang daun sirih sebesar 50 gram. Kemudian dipotong kecil-kecil. Setelah daun sirih dipotong menjadi kecil-kecil, masukkan daun sirih kepada gelas beker. Lalu tuang air yang sudah masak sebanyak 200 ml seperti ini. Kemudian kukus dengan api kecil selama 30 menit dengan suhu sekitar 90 derajat. Setelah 30 menit, maka matikan kompor, lalu angkat, kemudian tunggu hingga dingin. Setelah dingin, pisahkan daun sirih dengan airnya, kemudian saring dengan kertas penyaring. Sambil menunggu, singkirkan ini terlebih dahulu, kemudian ambil jeruk nipis, lalu peras, kemudian saring. Setelah keduanya tersaring, maka campurkan keduanya terhadap satu wadah dengan takaran jeruk nipis 8 ml. Kemudian aduk hingga merata. Sedangkan untuk disinfektan alami dari daun sirih dan jeruk nipis didapatkan hasil yaitu
pertama aroma. Aroma dari disinfektan ini adalah aroma daun sirih. Yang kedua adalah warna lakmus. Untuk mencari tahu warna lakmus, kita membutuhkan kertas lakmus. Bisa dilihat di sini warna kertas lakmus biru berubah menjadi merah, sedangkan warna kertas lakmus merah tetap berwarna merah. Berarti sifat dari disinfektan ini adalah asam. Yang ketiga, kita akan mencari pH dengan pH meter manual. Untuk pH-nya adalah 3. Bisa dilihat sendiri di sini. Dan yang terakhir adalah suhu. Adalah 30 derajat Celcius. Alat semprot dengan prinsip Bernoulli yang dikemukakan Daniel Bernoulli, yaitu seorang ahli matematika dan fisika dari Swiss. Prinsip Bernoulli yaitu pada suatu aliran fluida, peningkatan kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan pada tekanan aliran tersebut. Aliran fluida merampingkan setiap partikel cairan akan mengalir persis di jalur partikel sebelumnya dan memiliki kecepatan yang sama seperti partikel sebelumnya. Oleh karena itu, saat kita menekan gagang alat semprot ke bawah, cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelenjar rendah. Akibatnya, tekanan pada cairan bagian bawah akan semakin tinggi. Hal itu yang mendorong cairan bagian bawah ke atas melalui selang parfum yang berukuran kecil. Saat sudah sampai di atas, udara di bagian pengisap akan keluar bersamaan dengan semburan disinfektan. Sebelum kita membuat sprayer, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah gunting, pencapit, batang semprot bekas, cutter, lem plastik, selang plastik sepanjang 5 meter, cukban sebanyak 18 buah, tali secukupnya, kawat, botol plastik 1,5 liter sebanyak 9 buah. Langkah-langkah untuk membuat sprayer ialah: pertama, lubangi tutup botol dan bagian dasar botol menggunakan gunting ataupun cutter. Berhati-hatilah dalam menggunakan benda tajam. Setelah keduanya terlubangi, maka pasang cukban pada bagian yang telah terlubangi tadi. Kemudian cabut besi yang ada pada cukban yang ada di dalam. Kemudian pasang kembali tutup botol pada kepala botol. Lakukan hal yang sama pada 8 botol yang lainnya. Setelah semuanya terpasang, maka susun botol dengan formasi 3-3-3 seperti ini. Setelah itu, sambungkan ujung cukban pada ujung cukban lainnya dengan selang masing-masing 20 cm. Kemudian siapkan 2 tali secukupnya. Kemudian tali pada sprayer yang telah kita buat tadi seperti ini. Setelah semuanya terikat, sprayer pun jadi. Demikian eksperimen dari kami, semoga dapat bermanfaat. Ibnu Sina mengatakan bahwa tidak ada penyakit yang tak dapat disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna kecuali kurangnya pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.